akan memperoleh hikmahnya dan Bapak dihadapkan pada tantangan seperti ini. Dari si organisasi, kenapa Polri kok sekarang begini? Gampang. Kok gampang? Oh ya gampang nyari sebabnya. Saya bertanggung jawab. Sebabnya udah saya bertanggung jawab. Ya organisasi. Polri di bahasa apa? Presiden tanggung jawab. Jadi nggak heran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sekali lagi saya dari UI Watch ingin menyampaikan pemikiran, gagasan, masukan mengenai sikon yang dihadapi Polri kita saat ini. Kenapa saya sampaikan? Ini menarik untuk kita ikuti, kita kaji segala macam. Dan timbul dua pertanyaan. Apa yang terjadi? Kenapa terjadi? Dan siapa yang bertanggung jawab? Saya berbicara dari perspektif atau aspek manajemen dan organisasi. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi adalah demoralisasi polisi dan publik masyarakat. Bangsa ini sudah kehilangan kepercayaan dan rasa hormat pada polisi. Trust dan respect ke polisi selesai. Orang bisa bilang, kita bisa bilang, tapi kan yang begitu nggak banyak betul. Saya pun yakin sangat tidak banyak kalau disebut dalam jumlah atau persentase dibandingkan yang baik. Tapi hukum organisasi yang berlaku. Dari 100 orang, katakanlah 10 orang aja dia ngaco, apalagi dia menduduki posisi penting, dan dia membawa warna, mewakili organisasi tersebut, maka yang 90 orang akan kena dampaknya. Itu hukum-hukum yang berlaku. Yang terjadi di polisi sekarang adalah cerminan dari perilaku-perilaku yang tidak bermoral. Tidak bermoral artinya apa? Menggambarkan ada masalah besar di polisi, yaitu polisi kehilangan jati diri dalam bentuk nilai-nilai yang harus jadi pegangan polisi sebagai polisi. Tribrata. Mana itu nilai tribrata? Nggak ada lagi. Bahkan ada anggota polisi, sumber saya medsos, yang mencoret-coret kantornya dengan antara lain kata-katanya yang nggak persmatan, sarang pungli, tukang peres, polisi sendiri ada yang bilang dan mengatakan kita nih nggak beres ini. Itu level bawah. Level bawah artinya bahkan di bawah dari tingkat perwira menengah. Level bawah juga kacau balau, masalah berita, hampir tiap hari di medsos. Selingkuhan istri, masalah seks, masalah ini, yang perbuatan yang menggambar kok polisi jadi begini ya. Di level atas, pamen-pamen, keterlibatan di Satgasus Sambo, AKP ini, Kapolres segala macam, sampai tingkat petinggi Polri berbintangnya dengan yang dikenal 3 Kapolda, teras atau geng dari Ferdi Sambo. Jadi sebagai institusi timbul pertanyaan, kok jadi begini ya polisi ya? Apa yang terjadi tadi? Krisis moral, sehingga guyonan orang mengatakan dulu polisi itu, guyonannya jangan marah, sama aja dia pegawai negeri yang dipersenjatai, udah itu aja. Jadi mentalnya mental pegawai negeri, beda dengan TNI. Nah, kalau sudah yang terjadi seperti ini adalah ledakan dari proses yang bukan sebulan 2 bulan. Ini proses panjang, beberapa Kapolri sebelumnya, mungkin Kapolri sebelumnya atau 2 Kapolri lagi nggak tahu. Dan konsekuensinya apa? Kapolri yang sekarang, Pak Listio Sigit, saya amat sangat prihatin. Awal saya mengatakan beliau cuman kebagian cuci piring, ini bukan cuci piring lagi. Beliau harus ngebenahin
dampak akibat konsekuensi dari proses-proses perusakan moral yang sudah dilakukan sekian tahun yang lalu sebelum beliau menjabat di situ. Sekarang muncul. Dan ini lewat proses. Jadi ini konsekuensinya Pak, saya prihatin banget gitu ya. Kemudian yang dihadapin internal polisi, tapi tidak berdiri sendiri karena terkait dengan yang disebut lingkungan atau keterkaitan dengan istana, keterkaitan dengan instansi yang lain yang juga punya gigi di politik. Kenapa demikian? Karena polisi secara organisasi dia resmi di bawah presiden secara langsung. Nah, kalau di bawah presiden artinya lingkungan istana kan terlibat. Kalau ini segala panjang jalannya. Jadi itu yang dihadapi Pak Kapolri sekarang. Kalau dia ada yang nggak beres, nah, rumor saya ulangi lagi. Kapolda Metro Jaya itu tidak di bawah kendali Kapolri. Mungkin betul, mungkin nggak, saya nggak tahu. Tapi make sense. Kenapa? Kok susah benar peluk-pelukan sama Sambo, kasus ini, kilometer 50, ini udah nggak bener. Nggak ada di kutak-atik tuh. Surprise saya. Kasus tragedi Kanjuruhan, Kapoldanya akhirnya dimutasi. Surprise. Dia kan dari salah satu dari 3 Kapolda yang dianggap bagian teras dari mafia Sambo. Kalau gitu tinggal 2, oh ya, Kapolda Sumut sama Kapolda Metro Jaya. Baca lagi di medsos, wah dibeberkan itu ada 6 petinggi Polri yang terlibat macam-macam nggak tahu. Belum lagi video, waduh, yang akhirnya dibantah Ismail Bolong apa namanya tuh ya, harus nyetor 6 miliar ke KBR Eskrim segala macam, dibantah sendiri karena dia dipaksa. Apa yang terjadi sebetulnya? Saya nggak tahu. Itu salah satu kemungkinan saya tahu udah terjadi demoralisasi, rusak, tidak jelas lagi nilai-nilai yang berkembang di polisi, tribrata cuma buat pajangan. Artinya apa? Polisi sudah kacau balau, perilaku mana yang dianggap disepakati sebagai perilaku yang benar, perilaku yang baik, udah campur aduk, udah nggak jelas lagi. Jadi perilaku yang mereka benar adalah kalau lu cari materi, lu berkuasa, masalah penegakan keadilan, hukum itu bukan urusan gua lagi. Ini yang terjadi di Polri. Anda bayangkan betapa bahayanya kalau polisi sudah seperti ini. Sementara Kapolri punya beberapa kendala hambatan. Dan hal ini terjadi bukan tiba-tiba. Kalau bawahan itu berselingkuh, dipecat itu sebentar selesai. Tapi kalau kayak mafia Sambo, konsorsium, judi, mafia, itu nggak sehari 2 hari, itu proses, itu melibatkan pihak-pihak dan kekuatan politik tertentu yang bukan tidak mungkin di luar kendali dari Kapolri sendiri. Saya nggak tahu harus bilang apa ke Pak Kapolri, hanya rasa simpati saya mengatakan pada beliau lewat ini dan beberapa kesempatan lain, Pak, bertahan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mesti Bapak akan memperoleh hikmahnya dan Bapak dihadapkan pada tantangan seperti ini. Dari si organisasi, kenapa Polri kok sekarang begini? Gampang. Kok gampang? Oh ya gampang nyari sebabnya. Saya bertanggung jawab. Sebabnya udah saya bertanggung jawab. Ya organisasi. Polri di bahasa apa? Presiden tanggung jawab. Jadi nggak heran saya.